Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di Indonesia, Range Rover di sebelah saya ini adalah yang paling bertenaga, yang paling kencang, sangat mewah, tapi dengan sekali mengisi bahan bakar saja. Secara teoritis, mobil ini bisa melaju 36.000 km per tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar lagi. Inilah review lengkap dari Range Rover Sport PHEV. Ya, dari namanya PHEV artinya Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Itulah yang memungkinkan mobil ini bisa melaju 100 km klaim dari Range Rover setiap kali Anda mengisi baterainya secara penuh sebelum mesin yang sangat bertenaganya itu menyala. Jadi kalau misalnya setiap hari Anda beraktivitas tidak sampai 100 km dan setiap hari Anda mengisi listrik mobil ini, setiap hari juga Anda beraktivitas dengan mobil ini, dalam 365 hari dalam setahun Anda bisa melaju 36.500 km tanpa perlu membakar bensin sedikit pun, tanpa perlu buang-buang waktu ke SPBU, semuanya hanya dengan tenaga listrik. Nah, sebelum kami mereview mobil ini, kami sudah pernah mereview Range Rover PHEV. Jadi seperti yang Anda tahu, Range Rover Sport itu adalah versi yang sedikit lebih kecil, kemudian dia lebih sporty dari Range Rover yang Vogue misalnya ya. Nah, Range Rover yang besar, yang original Range Rover, yang PHEV-nya kami sudah pernah tes. Anda bisa klik linknya di atas ini. Tapi sekarang bagaimana ketika plug-in hybrid ini diletakkan ke sebuah Range Rover Sport yang memang seharusnya lebih sporty, dan kita tahu plug-in hybrid itu akan menambah berat. Apakah mobil ini masih bisa mempertahankan unsur sportinya sambil tetap mempertahankan kenyamanan khas Range Rover? Di video ini saya akan memberitahu detail tentang mobil ini. Dan kemudian saya akan mengendarainya untuk tahu bagaimana impresinya, bagaimana kenyamanannya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya ketika baterainya itu sudah habis, serta apa saja kelebihan dan kelemahannya. Nah, tadi saya di opening bilang bahwa ini di Indonesia adalah Range Rover yang paling bertenaga, dan ini mesinnya adalah 3000 cc turbo dipadu dengan transmisi otomatis 8 speed yang menyalurkan tenaganya ke 4 roda, tapi masih dibantu lagi oleh motor listrik yang kekuatan motor listriknya saja itu 140 HP. Dan dikombin antara mesin 3000 cc turbo dan motor listrik yang tersebut, mobil ini secara total menghasilkan 510 PS dan torsi 700 Nm yang bisa melajukan mobil ini klaim dari Range Rover 0 sampai 100 km per jam dalam 5,4 detik. Tapi nanti kita akan tes sendiri di Indonesia dengan bahan bakar Indonesia, dengan udara Indonesia, dengan kondisi jalanan Indonesia, berapa hasilnya. Kemudian mobil ini memiliki top speed di atas 240 km per jam. Angka yang fantastis untuk sebuah SUV yang bobotnya itu ada di kisaran 2,7 ton. Yes, mobil ini sangat berat. Kenapa? Karena motor listrik tadi itu membutuhkan listrik dari baterai. Dan baterai yang digunakan besar sekali untuk sebuah PHEV. Ukurannya 38,7 kWh. Bayangkan, Wuling Bingo EV itu memiliki baterai 37 kWh, yang artinya di bawah kapasitas baterai mobil ini. Dan Wuling Bingo EV itu mobil pure elektrik yang bisa range-nya itu sampai 400 kilo. Jadi ini baterainya sangat besar,
membuat mobil ini bertambah 300 kg hanya dari baterainya saja. Kemudian ditambah motor listrik, kontrol unit, semua akhirnya mobil ini bertambah mendekati 500 kg dibandingkan Range Rover Sport biasa. Nah, itulah yang membuat angka tersebut terasa fantastis untuk mobil yang beratnya mendekati 3 ton ini. Range Rover Sport ini sekarang itu sudah generasi ketiga. Jadi dari 2 generasi lalu Range Rover Sport itu mulai diperkenalkan sebagai versi yang lebih sporty dibandingkan Range Rover normalnya. Tapi bentuknya kalau Anda lihat dari tiap generasi bentuknya itu selalu mirip dengan Range Rover yang originalnya yang besar. Termasuk juga di generasi ketiga Range Rover Sport ini pure Range Rover. Anda langsung tahu bahwa ini adalah sebuah Range Rover. Nah, bedanya kalau misalnya Anda sandingkan side by side, dia sedikit lebih pendek, dia sedikit lebih rendah, kemudian bentuk lampunya berbeda. Kalau yang Range Rover biasa itu menjuntai ke bawah, yang ini dia lebih horizontal. Bannya ini besar sekali, 23 inci, 285/40 R23 depan dan belakang. Dan kalau Anda lihat kenapa ini ceper sekali, Range Rover itu kan seharusnya sebuah off-roader, kenapa ini ceper sekali? Bukan karena bobotnya yang berat jadi dia terpres ke bawah, tapi memang mobil ini dilengkapi dengan air suspension yang secara otomatis ketika mobil itu mati, parkir atau kita mau turun, mau naik mobil, dia langsung masuk ke ketinggian yang paling rendahnya alias access height. Nah, tapi mobil ini bisa dinaikkan ke normal height, dia akan normal ketika Anda berjalan, bahkan dia ada yang off-road height-nya yang paling tinggi, di mana ketika Anda memakai ketinggian yang paling maksimal, mobil ini memiliki kemampuan melewati banjir yang proper seperti sebuah Range Rover, walaupun ini versi yang lebih sporty yaitu 900 mm, hampir 1 meter. 900 mm itu mungkin sekitar segini, dia bisa melewati banjir secara aman dan bahkan ada pemantaunya berapa ketinggian air yang nanti akan kita lihat di bagian dalam. Tapi secara keseluruhan mobil ini terasa seperti Range Rover, tidak sesporty generasi sebelumnya, apalagi generasi pertama dari Range Rover Sport yang seperti ini gambarnya itu kelihatan sekali gitu langsung sportinya. Ini lebih ke arah elegan. Namun spek yang diusung memang membuat mobil ini sporty karena suspensi udaranya ini juga berbeda dengan yang digunakan di Range Rover biasa. Dia dicune untuk sedikit lebih stiff supaya handlingnya itu lebih baik. Tapi Range Rover juga harus memperhatikan kenyamanannya. Apakah mereka berhasil nanti akan kita coba. Di luar negeri mobil ini tersedia dalam mesin bensin, diesel, plug-in hybrid. Tapi untuk Indonesia hanya versi plug-in hybrid yang dijual. Kenapa? Karena pengalaman dari Range Rover yang original, versi plug-in hybridnya dijual itu lebih murah di Indonesia dibandingkan versi biasa. Siapa yang mau beli versi biasa ketika varian yang lebih tinggi, yang mestinya secara mobilnya lebih mahal ternyata dijual lebih murah? Itu karena mobil ini bracket pajaknya rendah. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, bahkan di Inggris versi PHEV dan bukan itu harganya hampir sama. Karena dia terkena pajak lebih rendah karena dia emisinya jauh lebih rendah dibandingkan yang biasa. Nah, berapa harganya di Indonesia? Tetap mahal ya, karena ini sebuah Range Rover. Ini yang tipe yang kami coba ini harganya hampir 5,2 miliar rupiah on the road, 5,197 miliar rupiah on the road. Dan masih ada beberapa varian, ada 2 varian lainnya. Salah satunya yang saya ingat itu ada varian yang autobiografi, jadi dia lebih mewah interiornya, namun dengan mesin yang 460 PS. Itu harganya juga sama di kisaran 5,2 miliar rupiah. Jadi ya walaupun bracket pajaknya rendah, tapi ya ternyata mobil ini juga nggak murah. Bukan nggak murah-murah amat, nggak murah. Mahal ini mobil, 5 miliar lebih. Dari bentuk, antara Range Rover Sport PHEV dan bukan, itu sama persis, tidak ada bedanya. Tapi yang membedakan adalah port di samping ini, di mana di sini Anda bisa mengecharge baterai yang
diusungnya. Nah, inilah bedanya plug-in hybrid dengan hybrid biasa. Kalau hybrid biasa baterainya kecil dan hanya di-charge dari deselerasi mobil. Tapi kalau plug-in hybrid dia baterainya tadi cukup besar, 38,7 kWh, dan ini bisa di-charge di rumah. Bisa AC, dan istimewanya biasanya kalau plug-in hybrid itu hanya AC, tapi dia juga bisa DC CCS2 sampai 50 kW. Nah, ini penting sekali karena gini, plug-in hybrid itu biasanya dipakai kalau misalnya kita sehari-hari rutinitas kita harian kita pakai listrik. Sampai rumah kita colok lagi. Tapi pada saat keluar kota kita tidak usah takut range-nya karena ada mesin bensin normalnya. Nah, dengan DC fast charging bahkan keluar kota sekalipun kita masih bisa menggunakan tenaga listriknya. Oke, 100 km pertama kita menggunakan listrik, habis itu mungkin mesin menyala sebentar. Ketika kita mampir di rest area, apalagi rest area kita itu udah DC fast charging semua rata-rata, kita bisa menge-charge mobil ini dari 0 sampai 100%, itu tidak sampai 1 jam. Jadi paslah dengan waktu kita istirahat, makan, sholat, atau apapun, sehingga mobil ini dengan DC fast charging lebih fleksibel untuk ke luar kota. Belakangnya clean sekali gitu ya, clean tapi berkelas. Ini ada Range Rover dan sportnya itu dengan hitam Dove dan hanya ada logo Land Rover. Tidak ada lagi P510, spek mesinnya segala macam, nggak ada. Kemudian yang menarik juga adalah knalpotnya. Ini knalpotnya melebar kanan dan kiri. Dan ini bukan cuma hiasan karena ini benar-benar langsung tersambung ke sistem knalpot aslinya. Jadi ini muffler tip yang asli, bukan cuma hiasan. Nah, di sini ada kamera, ini kamera mundur. Di atas itu ada double shark fin. Salah satunya itu sebagai tempat untuk kamera spion. Jadi nanti kita akan lihat spionnya juga bisa menggunakan kamera di atas. Sekarang, oh iya satu lagi. Kalau Anda bilang, gimana sih? Mobil udah harga 5 miliar, masa nggak dikasih wiper? Wipernya ada di sini, di balik spoiler. Jadi dia akan menyapu dari atas ke bawah. Tenang-tenang, ada kok wipernya. Bagasinya, ini walaupun mobilnya sedikit lebih pendek dibandingkan Range Rover yang Vogue, tapi bagasinya masih sangat-sangat besar, kapasitasnya bisa mencapai 850 liter. Kalau Anda masih merasa kurang, Anda bisa melipat bangku tengah itu 40, 20, 40, dan pelipatannya juga secara elektrik. Dan mengembalikannya juga secara elektrik. Jadi proper besarnya dan proper mewahnya. Kita sekarang akan masuk ke bagian belakangnya, tapi sebelumnya kita lihat. Nah, ini tuas pintunya ini sama seperti yang di Range Rover Vogue, jadi dia streamline ya, dia level dengan body, tidak menonjol sama sekali. Dan kalau kita mau buka, karena ini ya keyless smart key, kita bisa pencet tombol ini, dia akan membuka. Dan nanti ketika kita mengunci, dia akan masuk lagi. Dan gimana kalau kejepit? Oke, saya lakukan tes untuk Anda. Ini sangat-sangat tidak menyiksa. Jadi pernya juga empuk gitu ya. Jadi bahkan dia jepitannya itu lebih lemah dibandingkan yang di Mercy EQS misalnya. Ini sangat tidak berbahaya kalau tangan terjepit. Oke, sekarang kita ke dalam. Nah, ini pas mau ke dalam juga ini turun deployable side step. Dan ini sangat berguna kalau misalnya kita naik ke mobil, apalagi dalam ketinggian yang maksimal. Nah, kalau Anda adalah tipe orang yang pakai pengemudi duduk di belakang, Range Rover yang original, yang Vogue itu lebih lega
belakangnya. Tapi bukan berarti ini sempit. Ini posisi berkendara saya. Saya tingginya 177 cm dan ini masih ada cukup legroom, headroom juga masih cukup walaupun ini menggunakan panoramic sunroof. Tapi kursinya dan space-nya tidak senyaman yang ada di Range Rover yang original. Tapi versi yang lebih mewah dari ini adalah Range Rover yang Range Rover Sport PHEV yang autobiografi. Nah itu dalamnya lebih mewah dan sedikit lebih nyaman. Tapi kalau buat saya namanya Range Rover Sport harus yang performanya paling tinggi yaitu P510 ini. Nah kemudian di sini ada armrest. Nah armrestnya ini proper ya, besar. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan cup holder dan di sini Anda bisa buka lacinya, cukuplah untuk meletakkan gadget Anda. Dan bicara gadget, di sini ada slot untuk mengecharge AC 230 volt. Jadi ini seperti V2L-nya ya, vehicle to load-nya, dia bisa mengeluarkan listrik arus bolak-balik seperti di rumah. Nah ini berguna kalau misalnya Anda pakai laptop atau apapun alat yang membutuhkan listrik seperti di rumah. Di sini ada 12 volt dan ada USB slot di sini. Di USB slotnya ada 2, USB-C dua-duanya. AC di belakang juga dual zone. Jadi total ini quad zone, 4 zona suhu. Jadi kiri depan, kiri belakang, kanan belakang itu semua bisa mengatur suhunya secara individual. It's okay. Tidak seperti Range Rover yang besar, tapi masih tetap sangat proper. Jadi kalau Anda mau pakai driver tetap bisa di sini, walaupun bukan kenyamanan dan tempat yang paling optimal untuk sebuah Range Rover Sport. Tempat yang paling optimal kalau Anda memiliki sebuah Range Rover Sport jelas ada di depan. Kabinnya sangat menyenangkan dan ini posisi duduknya tinggi ya, ini command position. Jadi kalau misalnya Anda buka jendela seperti ini, Anda bisa menyandarkan tangan seperti ini, seperti seorang komandan sedang memeriksa batalionnya. Dan ini adalah posisi duduk yang ciri khas dari semua Range Rover. Driving position ergonomis dengan pengaturan tilt dan teleskopik secara elektrik. Jadi dia tidak, walaupun ini sebuah SUV ya, tapi posisi duduknya tuh cukup rileks gitu. Kaki cukup selonjor ke depan dan ini sangat enak untuk perjalanan jauh, sekalipun lingkar kemudinya pun pas gitu. Jadi nggak sampai terlalu besar lingkar kemudinya, jadi pas gitu digenggam oleh tangan yang tidak terlalu besar, tangan-tangan Asia ini. Nah, di sini khas Range Rover ada 2 buah layar digital untuk instrumen dan untuk multimedianya, dan ini juga dilengkapi dengan haptik. Jadi ketika Anda memencet sesuatu itu ada konfirmasi seperti getaran. Nah, jadi Anda tahu kapan Anda sudah sukses untuk mengklik. Dan di layar multimedia ini selain yang standar, dan dia juga menyediakan level baterai di sini. Kemudian Anda juga bisa melihat energy flow dari mobil, kemudian charging optionnya ya, karena ini sebuah plug-in hybrid. Serta khasnya sebuah Range Rover, dia memiliki tampilan 4x4i. Nah ini cocok kalau misalnya Anda ingin ke off-road, karena 4x4i ini menampilkan semua parameter yang diperlukan untuk Anda ketahui ketika off-road. Travel suspensi, kemudian posisi differential lock untuk depan dan belakangnya seperti apa, apakah terbuka, apakah di lock, kemudian berapa ketinggian saat ini, kita ke arah mana, serta kemiringan mobil. Nah ini ada semua di sini. Kemudian ada weight sensing yang tadi saya bilang. Weight sensing ini dia akan memberitahu Anda di ketinggian sekarang mobil itu bisa melewati banjir berapa sentimeter. Kalau sekarang nih di access height yang paling rendah dia aja masih bisa 77 cm. Kalau yang paling tinggi dia bisa 90 cm atau 900 mm. Dan begitu kita masuk ke air 10 cm aja, airnya kita udah masuk gitu ya di bawah ban, dia sudah ada sensornya. Dan sensor ini bisa memberitahu air itu sudah setinggi apa di mobil. Jadi ini kemampuan off-roadnya tidak diragukan lagi. Bahkan pada saat promosinya Range Rover Sport ini menaiki tangga di Great Wall. Jadi bukan suatu yang perlu diragukan kemampuan off-road dari Range Rover ini, walaupun dari tipe yang sportnya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan cruise control untuk di medan
off-road, jadi cruise control untuk low speednya. Kemudian ada juga bantuan untuk ketika kita berada di low traction ya. Jadi dia akan membagi penyaluran daya ke ban yang masih memiliki grip, dan tentu saja dia memiliki mode berkendara yang cukup lengkap untuk medan off-road. Ada grass, gravel, ada mud, ada sand, ada rock crawling, ada weight. Jadi lewatin banjir aja tuh ada modenya gitu loh. Jadi ini modenya banyak sekali. Kalau untuk di jalan aspalnya modenya cuma normal, eco, dan dynamic. Tidak sebanyak mode di off-roadnya, walaupun saya yakin sih nggak banyak orang yang bawa mobil ini untuk off-road, apalagi ini yang Range Rover Sport gitu ya. Harus dinikmatinya di jalan aspal untuk menikmati performanya yang luar biasa. Panel AC, mode berkendara itu khas Range Rover, tapi di sini kita punya satu tombol EV. Jadi EV ini untuk mode penggeraknya. Dia bisa hybrid, jadi campuran antara mesin bensin dan baterai. Dia bisa full EV kalau misalnya baterainya masih ada seperti sekarang, dia bisa full EV, atau safe. Nah, safe ini adalah untuk mempertahankan bahkan mengecharge baterai dari tenaga mesin dan deselerasi. Kalau misalnya baterainya udah habis tapi kita di tempat tujuan kita pengen pakai listrik aja gitu ya, itu bisa di charge dengan mode safe. Walaupun pada saat kita mengecharge baterai pasti konsumsi bahan bakar jadi lebih boros. Hill descent control sudah ada juga, dan mobil ini walaupun mewah, jangan tertipu kemewahannya, dia tetap off-roader yang tangguh. Dia dilengkapi dengan low range untuk transmisi, untuk off-road yang berat. Dia juga dilengkapi dengan kamera yang bisa melihat sekeliling, jadi kamera 360, dan kamera ini juga berguna pada saat kita off-road karena dia akan melihat ke depan dan ke belakang, serta Anda nggak usah khawatir kalau misalnya kaca itu tiba-tiba terkena lumpur, atau misalnya Anda membawa banyak orang di belakang, spion ini bisa dua mode kaca biasa atau mode kamera yang di Sharkfin tadi yang saya tunjukkan. Dan selama pengetesan ini saya merasa kamera ini lebih nyaman dibandingkan yang kaca biasa. Ini lacinya khas Range Rover untuk membuka atas dan membuka bawah. Bahkan untuk yang membuka atas ini ketika kita menutup lagi, dia juga menutup secara otomatis, ada pegasnya. Di sini ada wireless charging di bawah layar multimedianya, sedangkan cup holder diletakkan di tengah. Sedangkan di konsol tengah ini nggak besar ya, kapasitasnya sangat kecil, tapi dia dilengkapi dengan fitur pendingin, dan ini dingin sekali. Ini cocok kalau Anda letakkan minuman di sini, atau kalau misalnya HP Anda panas habis wireless charging, Anda taruh di dalam, HP-nya jadi dingin lagi. Satu yang ciri khas juga adalah armrest yang ada di bangku. Range Rover tidak memilih untuk membesarkan konsol ini supaya bisa berfungsi sebagai armrest, tapi tetap meletakkan armrest yang proper, yang adjustable tingginya secara mekanikal. Ini khas sekali Range Rover dari zaman dulu. Oke. Saya sudah tidak sabar. Saya tahu Range Rover adalah mobil yang nyaman, mobil yang sangat enak untuk perjalanan jauh, tapi ini adalah Range Rover Sport. Saya harus mencoba performanya. Let's go. Saat dibawa ke jalan, ia langsung terasa lebih sporty dibandingkan Range Rover Vogue. Handlingnya tidak terasa seperti normalnya Range Rover. Range Rover itu kan ada mengayunnya, masih ada limbungnya, walaupun pengendaliannya tetap baik gitu ya. Ini benar-benar jauh lebih presisi dan lebih direct gitu rasanya setirnya. Dan body rollnya juga jauh lebih sedikit, padahal ini saya di mode yang comfort. Kalau saya masukkan ke mode yang dynamic, dia suspensinya akan mengeras, dia lebih tajam lagi. Aneh gitu rasanya, Range Rover tapi nggak limbung, Range Rover tapi bodinya tinggi tapi nggak miring-miring gitu ketika kita menikung. Nah, ini sekarang saya balikin lagi ke comfort, karena menurut saya comfort aja udah memadai. Memang pengendaliannya itu tidak sepresisi BMW gitu ya, BMW, SUV BMW, atau mungkin Porsche Cayenne yang menjadi saingan juga dari mobil ini. Tapi jangan ditambah lagi, Range Rover itu ya
walaupun embel-embelnya ada sport gitu ya, tapi tidak harus menjadi yang paling sporty di kelasnya. Dia cukup menjadi yang paling sporty di antara Range Rover yang lain. Cukup, dan ini sudah lebih dari cukup handlingnya. Bantingannya sendiri ini terasa memang lebih keras dibandingkan Range Rover yang Vogue. Lebih keras ya, bukan berarti keras, karena ini masih sangat nyaman. Cuman kalau Anda bandingkan head to head dengan Range Rover yang Vogue, ya ini beberapa getaran kecil itu masih kerasa ya, tapi tetap halus, tetap sangat membuai, tetap nyaman. Dan Anda baru sadar bahwa Vogue itu lebih nyaman lagi kalau Anda langsung back to back dari sini langsung coba ke sana gitu. Kalau enggak, ini sih udah proper sebagai sebuah Range Rover. Luar biasa loh ini. Dia bisa membuat bantingan yang tetap proper sebagai sebuah Range Rover, tapi dengan kedinamisan yang jauh membaik. Untuk tenaga mesinnya sendiri, kalau kita jalankan dengan siklus hybrid, artinya mesin siap menyala gitu ya, itu tenaga tersedia setiap saat. Ketika kita injek gas, jedanya tuh nggak lama gitu loh, dan langsung ada tenaga yang keluar. Dan mungkin juga karena terbantu dari motor listriknya yang tenaganya instan, jadi ada 140 HP dulu yang membantu di awal. Jadi menyenangkan berakselerasi dengan mobil ini, apalagi kalau kita masukkan ke mode sport, di mana RPM itu siap sedia di putaran yang lebih tinggi, serta gigi itu di posisi yang lebih rendah gitu ya, kapan aja kita butuh tenaga. Dan sama seperti khasnya Range Rover ya, tenaga itu tuh seperti gelombang yang datang terus menerus, bukan yang meledak-ledak. Penyaluran tenaganya dewasa tapi sangat kuat. Jadi ini secara overall dia terasa seperti Range Rover, lebih ke arah normal Range Rover, bukan ke arah SUV sport. Ini tidak terasa seperti SUV sport, ini lebih terasa seperti Range Rover yang ya mungkin rutin ke gym lah buat angkat beban yang cukup, kemudian treadmill gitu. Jadi dia lebih berotot tapi nggak jadi sampai binaragawan. Varian paling bertenaga ini diklaim bisa menuntaskan 0 sampai 100 km per jam dalam 5,4 detik saja. Tapi bagaimana kenyataannya di Indonesia? Oke, sekarang kita akan tes 0 sampai 100 km per jam. Ini pakai alat ukur khusus berbasis GPS. Dan saya akan coba pertama kali hanya memakai penggerak elektriknya aja. Berapa akselerasinya kalau kita nggak pakai bensin sama sekali, cuma pakai listrik. Ini AC saya matiin. Oke. 3, 2, 1. Kok ini benar-benar cuma listrik aja. Dan ada pindah giginya ya, karena dia terhubung ke gearbox juga gitu motor listriknya. Oke, udah mau 100. 15,0 detik. Not bad lah. Jadi walaupun hanya pakai full elektrik, dia masih bisa berakselerasi secara proper lah. Ada kok beberapa mobil yang di atas 15 detik padahal pakai mesin bensin gitu ya. Jadi ini pakai listrik aja dia bisa buat jalan sampai di atas 100 km per jam. Dan benar-benar normal gitu akselerasinya tuh, nggak yang terlalu lambat gitu, masih oke lah. Tapi sekarang kita akan coba pakai mode yang sportnya. Kita akan pakai mode sport, kita akan masukkan ke dynamic. AC kita matiin. Sekarang kita akan lihat ininya berapa. Sekarang kita akan coba kalau full power 510 PS. Kuat sekali.
6,0. Klaimnya 5,4, tapi ternyata di sini hasilnya adalah 6,04. Kita akan coba sekali lagi supaya hasilnya valid. Oke. Ya sama, tadi 6,04, yang sekarang 6,00, 6 detik pas. Ya, jadi begitu hasilnya di Indonesia, berbeda 0,6 dari klaimnya. Dan sebenarnya di atas ini masih ada lagi P550, yang itu 550 PS, tapi itu nggak masuk Indonesia. Jadi di Indonesia ini yang paling bertenaga. Di bawah ini masih ada juga yang P460E, jadi 460 PS. Nah itu variannya tadi ada yang autobiografi yang harganya 5,2 miliar. Ada juga yang variannya sama seperti ini tapi tenaganya lebih kecil. Nah itu harganya berbeda hampir 400 juta. Jadi itu di 4,8 miliar rupiah. 0-100-nya klaimnya hanya berbeda 0,2 detik. Sedangkan top speednya itu berbeda 20 km per jam. Kalau yang P460 itu di 220-an km per jam. Tapi tetap aja 4,8 miliar yang paling murah itu tinggi sekali gitu. Karena saya lihat referensi mobil ini di negara asalnya di Inggris itu harganya 100.000 pound sterling. Artinya sekitar 1,7 sampai 1,8 miliar rupiah. Nah sudah mempertimbangkan pajak Indonesia. Biasanya mobil kalau di Inggris dijual harga tertentu gitu ya. Di Indonesia itu kira-kira 2 kali lipatnya lah karena pajak dan lain-lain. Nah, 1,8 deh, kita ambil 1,8 miliar di sana yang P510 itu. Dikali 2 itu juga baru 3,6. Ya, mungkin sampai 4M gitu ya, 3,M gede, 3,9, 4M mungkin masih bisa diterima, tapi ini 5,2. Tinggi sekali. Namun jelas satu yang menyenangkan dari mobil ini adalah sistem PHEV-nya. Di Jakarta kami tidak dapat angka segitu. Yang kami dapatkan adalah sekitar 95 km. Ya mungkin karena di Indonesia lebih panas, jadi AC bekerja lebih keras. Kemudian lalu lintas juga tidak selancar di negara asalnya di mana klaim itu dibuat gitu ya. Jadi 95 km. Tapi menurut kami itu masih angka yang sangat memadai karena rata-rata kita berjalan mungkin nggak sampai 100 km ya, atau hanya 100 km lebih sedikit tiap hari di Indonesia. Apalagi kalau misalnya Anda punya mobil ini, besar kemungkinan Anda adalah bos di perusahaan Anda atau bahkan owner, yang artinya Anda punya akses untuk menge-charge mobil ini ketika Anda sampai ke kantor Anda. Jadi dari rumah itu baterainya penuh, sampai kantor baterainya kepake sebagian, di-charge di kantor, pulangnya penuh lagi. Itu bisa lebih dari 100 km per hari kalau Anda bisa punya akses nge-charge di kantor. Tapi 95 km saja sudah sangat memadai. Saya seminggu pakai mobil ini mungkin hanya ada 2 atau 3 hari di mana saya butuh untuk mesin itu menyala setelah baterainya itu habis ininya, listriknya. Dan ini tuh ketika digerakkan dengan listrik tuh Range Rover sekali gitu. Tidak ada suara dari penggeraknya, tidak ada getaran, dan halus semuanya. Dan yang paling memuaskan adalah bisa menikmati semua kenyamanan dan kemewahan Range Rover tanpa perlu membakar bensin yang mahal itu. Akan tetapi, jika Anda mau keluar kota, tidak perlu khawatir karena ia bisa melaju dengan bensin pula. Pertanyaannya, seberapa hemat ketika tidak ada bantuan tenaga listrik? Ya, jadi kami coba habiskan semua baterainya dan kami hanya berjalan dengan siklus hybrid. Memang di siklus hybrid itu juga mesin kadang dimatikan kalau baterainya sudah terisi dari regeneratif brakingnya. Tapi tetap karena mobil ini berat dan besar, tidak bisa terlalu efisien.
Di tol saja dengan kecepatan konstan 90 km per jam, itu konsumsinya hanya 12,3 km per liter. Bahkan di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia hanya mencatat 7,6 km per liter. Ya memang lebih baik dibandingkan kalau yang non-hybrid. Yang non-hybrid mungkin bisa di bawah 7 km per liter, tapi tetap itu tidak hemat dan sayang aja gitu rasanya kalau misalnya Anda punya PHEV tapi untuk sehari-hari dalam kota Anda nggak pakai listriknya, mungkin Anda malas ngecharge atau tidak pernah ngecharge, kita mendingan beli yang biasa aja. Tapi kalau Anda ngecharge, sebaiknya dilakukan setiap hari supaya bisa memaksimalkan kehematan energinya, karena tanpa listrik ternyata mobil ini tidak efisien. Dan untungnya juga pada saat dibawa keluar kota, mobil ini sudah ada DC fast charging sehingga bisa lebih banyak Anda menggunakan tenaga listriknya. Range Rover Sport PHEV ini bakal sangat menggoda dipakai setiap hari karena kenyamanan dan kehematan energinya. Tapi ia juga memiliki beberapa hal yang agak mengganggu. Interior dari Range Rover Sport ini sangat indah untuk dipandang. Piano black, kemudian multimedianya ini pendaran warnanya tuh soft gitu ya. Tapi memang material-material ini fingerprint magnet. Jadi ketika kita memencet, itu akan ada bekas-bekas sidik jari kita. Dan berbeda dengan BMW misalnya yang dia memiliki tuas iDrive sehingga kita bisa mengendalikan tanpa perlu memencet layar. Di Range Rover Sport ini tidak ada. Jadi mau tidak mau kita harus memencet layar. Dan artinya kalau Anda matikan seperti ini, ketika mobil lagi mati Anda akan langsung melihat, aduh, agak mengganggu gitu, mengganggu mata. Anda harus minta asisten Anda untuk membersihkan setiap hari. Kemudian berikutnya adalah tuas pembuka pintunya. Dia sangat ke depan dan lebih ke bawah. Secara estetika membuat tampilan pintu itu menjadi rapi dan menarik. Tapi untuk ergonomis membukanya tidak begitu baik karena kita harus ke depan dan dia posisi tangan kita juga sedikit terhalang tarikan pintu. Akan lebih ergonomis dan saya rasa mungkin tetap estetikanya bagus kalau ditempatkan di sini nih, di samping tuas power window ya, seperti normalnya Range Rover sebelumnya. Ini agak susah menjangkau. Kemudian berikutnya adalah lampu jauhnya agak delay. Klaksonnya enggak, nih klaksonnya ya. Jadi bisa klakson persahabatan tuh. Nah, itu bisa. Yang biasanya itu tidak terjadi di mobil Eropa lainnya. Tapi lampu jauhnya itu ada delay dari saat kita menarik tuas sampai lampu jauhnya itu nyala. Dan itu kadang-kadang agak merepotkan. Sedangkan kalau misalnya kita jalan keluar kota atau jalan di malam hari, kita pengen yang namanya lampu dim itu langsung instan gitu. Begitu kita tarik itu langsung nyala. Karena itu berkaitan dengan komunikasi ke kendaraan lain dan kadang-kadang mesti cepat gitu ya. Tapi ini ada delay. Kemudian satu lagi yang agak mengganggu buat saya pribadi, itu adalah Apple CarPlay-nya dan Android Auto-nya itu wireless only. Jadi tidak ada pilihan untuk pakai kabel. Sedangkan kalau saya lebih prefer bisa ada pilihan wireless atau wired seperti banyak di mobil lain sistem Apple CarPlay-nya seperti itu. Tapi di sini hanya wireless, tidak bisa dengan kabel. Padahal dengan kabel itu menurut saya praktis, tinggal masukin, keluarin, menghubungkan dan melepaskan hubungannya tuh gampang. Kalau wireless menghubungkannya sekali kita setup memang setelah itu gampang, tapi untuk memutuskan hubungannya kadang-kadang agak rumit. Di lain sisi, ia juga punya sejumlah hal menyenangkan. Walaupun fokus utama Range Rover Sport itu bukan penumpang belakang, tapi ternyata masih mendapatkan level dari fitur yang menyenangkan. Misalnya dia dilengkapi dengan reclining elektrik dan juga masih ada tirai untuk menambah privacy. Dan satu lagi yang menyenangkan dari mobil ini adalah sudah menggunakan kaca double glass sehingga keheningannya bertambah lagi membuat mobil ini sangat senyap di jalan.
Dan berikutnya mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem 4-wheel steering. Jadi walaupun dimensinya panjang, tapi sangat ringkas radius putarnya. Berputar balik dengan mobil ini juga gampang, bermanuver juga gampang. Dia membantu manuver mobil yang besar ini menjadi lebih mudah karena sistem 4-wheel steeringnya. Dan satu lagi yang menyenangkan dari mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ADAS ya. Memang wajar untuk mobil harga seperti ini. Itu termasuk adaptive cruise control dan lane keep assist. Nah, yang saya suka adalah lane keep assist-nya kan mengharuskan kita untuk memegang setir terus. Yang mana itu wajar. Di mobil lain biasanya kita harus menggoyangkan karena tidak ada sensor di setirnya. Nah, Range Rover Sport ini sudah ada sensor di setirnya, jadi kita hanya menyentuh, tidak perlu menggoyang-goyangkan. Dan ini akan sangat rileks ketika kita berjalan keluar kota lewat jalan tol yang sepi gitu ya. Kita bisa sambil mengamati dan tangan itu hanya diletakkan saja di setir, tidak perlu aktif menggerakkan setir. Range Rover dikabarkan akan segera hadir dalam format full elektrik. Tapi kami berpendapat kalau PHEV lah yang paling tepat untuk mobil ini. Karena ketika penggeraknya itu full elektrik, Range Rover itu akan kehilangan makna dari kata range-nya. Karena range-nya jadi terbatas dan mengisi energinya lagi, mengisi listrik itu belum bisa secepat mengisi bensin. Padahal Range Rover adalah mobil yang semestinya enak untuk diajak berpetualang melewati beragam kondisi dalam jarak yang jauh. Kepraktisan berkendara jarak jauhnya itu yang jadi berkurang kalau full elektrik. Sedangkan di plug-in hybrid ini benar-benar best of both world. Ketika Anda di dalam kota, rutinitas sehari-hari, Anda bisa pakai mesin listriknya saja, Anda menikmati semua benefit dari EV di mobil ini untuk 90-100 km pertama, yang mana itu sudah cukup. Tapi sesekali Anda mau berpetualang keluar kota atau keluar provinsi, berlibur bersama keluarga, Anda tetap punya mobil hybrid. Anda tetap punya unit mesin 3000 cc 6 silinder turbonya yang tinggal diisi bensin siap melajukan Anda jauh. Apalagi tangki bensinnya juga gede, 71,5 liter. Jadi PHEV ini adalah format penggerak yang paling tepat menurut saya untuk Range Rover. Hematnya dapat, praktisnya dapat, tapi fleksibilitas untuk perjalanan jauhnya juga dapat. Ini the best drivetrain untuk Range Rover. Andaikan harganya lebih wajar. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Range Rover Sport PHEV. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.